Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengembangan inovasi, kreativitas, dan sistem penjualan produk. Jadi, inovasi dan kreativitas ini berperan penting dalam pengembangan produk dan jasa, serta untuk mengembangkan produk dan jasa dalam suatu bisnis. Berbagai kesuksesan di dunia wirausaha di dunia disebabkan oleh adanya kreativitas dalam mengembangkan suatu produk. Jadi adanya persaingan yang ketat dalam berwirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, nanti daya kreativitas ini pun harus dilandasi dengan cara berpikir yang maju, kemudian gagasan-gagasan yang baru dibandingkan dengan produk-produk yang telah ada atau yang telah muncul ya. Jadi pengertian dari inovasi adalah suatu proses untuk mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat kita pasarkan. Jadi inovasi ini lebih dari sekedar ide, baik yang berupa gagasan murni, yang memegang penting, serta mengembangkannya menjadi gagasan yang berharga. Nah, meskipun demikian, ada perbedaan yang signifikan antara sebuah ide yang timbul semata dari spekulasi dan juga ide yang merupakan hasil pemikiran suatu riset atau pengalaman dan kerja yang sempurna serta mempunyai hal yang lebih penting. Jadi wirausahawan nanti itu harus mempunyai keberanian untuk memberikan sebuah ide melalui tahapan pengembangan. Jadi inovasi adalah suatu kombinasi dari suatu visi untuk menciptakan suatu gagasan yang lebih baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Nah, untuk mendapatkan suatu inovasi tadi ada 3 syarat utama ya. Yang pertama adalah baru. Jadi dalam melakukan wirausaha kita perlu inovasi yang bersifat produknya baru. Contohnya, misalnya ada kejadian KLB atau kejadian luar biasa atau adanya peningkatan penyakit demam berdarah atau DHF. Maka perlu adanya inovasi pembuatan alat yang dapat mengurangi angka indeks perkembangbiakan nyamuk dengan menciptakan apa? Alat sederhana yang aman dari bahan kimia dengan harga yang terjangkau. Misalnya menggunakan alat-alat yang berinovasi gitu ya. Kemudian berbeda dari sebelumnya atau yang telah ada. Jadi kan pengertian inovasi tadi adalah gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk atau jasa yang sudah ada. Artinya apa? Jadi misalnya ada produk lama yang tidak mengikuti tren atau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka perlu adanya pembaharuan sehingga dapat menembus pasar lagi. Sebagai contoh, misalnya ada model jilbab itu pada tahun 2014 misalnya menggunakan model pendek. Sedangkan pada tahun sekarang itu yang digunakan lebih banyak menggunakan yang ngetrennya bermodel panjang. Nah, untuk mengejar pasar maka kita perlu inovasi desain jilbab dirubah dari model pendek ke model yang panjang. Yang ketiga, dengan cara memberikan manfaat bagi inovator dan orang lain. Jadi inovasi itu harus mampu memberikan manfaat bagi sang inovatornya maupun kepada orang lain. Maksudnya adalah sebagai pengusaha untuk meningkatkan profitnya maka kita perlu melakukan yang namanya inovasi.
Tentu saja inovasi yang dikembangkan harusnya mempunyai manfaat bagi dirinya sendiri sehingga dapat keuntungan bagi usahanya, di samping juga memberikan manfaat bagi orang lain, khususnya bagi konsumennya. Selanjutnya ada 4 ciri-ciri dari sesuatu itu dikatakan merupakan inovasi. Yang pertama adalah memiliki ciri yang khusus. Jadi inovasi itu harus punya ciri yang khas, dalam artinya apa? Entah itu idenya, entah itu programnya, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Jadi hasil inovasi sudah semestinya mempunyai ciri yang khusus karena merupakan penemuan yang baru atau pengembangan yang sudah ada sehingga mempunyai kekhususan yang belum dimiliki oleh pengusaha yang lainnya. Yang kedua adalah memiliki unsur pembaruan. Jadi suatu inovasi itu harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan juga kebaruan. Jadi kan inovasi kan merupakan gagasan, ide, rencana, praktek atau benda yang diterima dan kita sadari sebagai hal yang baru, bisa dari individu atau kelompok untuk diimplementasikan atau diadaptasi. Kemudian yang ketiga, program inovasi melalui program yang terencana. Artinya apa? Bahwa suatu inovasi itu dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, sehingga kegiatan inovasi ini dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan juga memiliki rencana dan tujuan. Yang keempat adalah suatu inovasi hendaknya mempunyai tujuan. Jadi inovasi itu harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua adalah kreativitas. Jadi, kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara baru dan tidak biasanya, serta bisa mendapatkan solusi-solusi yang unik untuk menjawab suatu permasalahan. Ada 4 ciri umum dari kreativitas. Yang pertama adalah kelancaran berpikir. Merupakan proses di mana seseorang itu mampu menghasilkan banyak ide atau pemecahan masalah dalam waktu yang cepat. Nah, indikatornya apa saja sih dikatakan mempunyai kelancaran berpikir jika memiliki kemampuan yang pertama yaitu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan. Yang kedua, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Dan yang ketiga adalah selalu memberikan lebih dari satu jawaban atau pemecahan suatu masalah. Yang kedua, keluasan merupakan kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. Indikatornya apa saja? Yang pertama adalah menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Yang kedua, melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, mencari banyak alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat adalah mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikirannya. Yang ketiga adalah orisinilitas, adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan atau penyelesaian tentang suatu permasalahan dengan cara yang asli. Maksudnya asli apa? Jadi gagasan itu sangat jarang atau bahkan belum pernah diungkapkan sebelumnya. Nah, yang
Dimaksud dengan keterampilan berpikir yang orisinil adalah yang pertama, mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik. Yang kedua, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan dirinya. Yang ketiga, mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada. Yang keempat adalah keterampilan untuk mengelaborasi atau mengkolaborasi adalah kemampuan untuk mengembangkan gagasan dan mengurai secara terperinci. Indikatornya apa saja, yaitu mampu berkarya dan dengan cara memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Yang kedua, menambahkan atau memperinci detail-detail dari bisa suatu objek, suatu gagasan, sehingga terlihat menjadi lebih menarik. Nah, inovasi dan juga kreativitas tadi kan sama-sama menciptakan suatu ide baru. Nah, perbedaannya sebenarnya apa sih antara kreativitas dan inovasi? Jadi, kalau kreativitas itu sudah ada sejak lahir, jadi nalurinya sejak lahir memang sudah kreatif. Kalau inovasi itu muncul ketika sudah diasah dan dikembangkan secara terus-menerus. Jadi kalau orang misalnya dari kecil tidak kreatif, masih bisa berinovasi ketika dia belajar dan kemampuannya ini diasah terus. Kemudian kreativitas adalah proses timbulnya ide-ide yang baru. Sedangkan kalau inovasi melakukan atau mengimplementasikan ide yang ada dalam kreativitas tadi, kemudian diubah menjadi sesuatu yang bernilai komersil. Lalu persamaannya apa antara inovasi dan kreativitas adalah menciptakan adanya ide-ide baru, gagasan baru, bisa metode baru, cara baru dalam memecahkan suatu masalah dan peluang yang berbeda dari sebelumnya. Nah, jadi bagaimana sih suatu proses inovasi? Jadi, karena inovasi itu merupakan hasil pencarian suatu kesempatan yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi bagaimana sih cara memproses inovasi? Dengan menganalisis sumber daya kesempatan menjadi objek. Jadi inovasi itu bersifat konsep, bukan persepsi. Dapat dipahami dan dilihat. Kemudian inovator juga harus melihat, bertanya, dan mendengarkan orang lain atau meriset ya untuk mencari inovasi. Jadi inovasi itu lebih banyak melibatkan kerja fisik dibandingkan pemikiran. Contohnya seperti tadi yang kreativitas lebih ke ide, lebih ke pikiran gitu ya. Thomas Alva Edison juga mengatakan bahwa jenius merupakan perpaduan yang terdiri dari 1% inspirasi dan 99%-nya adalah kerja keras. Jadi, pada umumnya seorang inovator itu bekerja penuh pada satu bidang. Contohnya tadi sih Thomas Alva Edison. Dia hanya bekerja dalam satu bidang listrik. Kemudian menemukan suatu inovasi yang baru yaitu berupa bola lampu. Nah, untuk jenis-jenis inovasi sendiri ada 4 jenis. Yang pertama adalah penemuan. Merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut sebagai revolusioner. Contohnya adalah penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, kemudian penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell,
Kemudian yang kedua adalah jenis pengembangan, merupakan pengembangan dari suatu produk, jasa, ataupun proses yang sudah ada. Jadi konsep ini itu menjadikan aplikasi ide yang telah ada menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya, pengembangan MACD oleh si Ray Kroc. Kemudian yang ketiga adalah duplikasi, merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau merupakan proses yang telah ada. Jadi meskipun dia menduplikasi suatu proses atau produk, dia bukan semata-mata meniru, tetapi menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsepnya agar bisa mampu memenangkan persaingannya. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina. Dia mengadop teknologi dari Amerika, contohnya Apple, terus kemudian Apple kita punya Android, itu juga contoh duplikasi dari Cina. Ada juga misalnya perawatan gigi oleh seorang dentalen gitu ya. Kemudian sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi suatu formula baru. Jadi proses ini mengambil sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara-cara yang baru atau reformulasi. Inovasi bagi seorang wirausahawan itu biasanya untuk memanfaatkan perubahan daripada menciptakannya. Jadi untuk menjadi seorang pribadi yang inovatif dan pribadi yang kreatif gitu ya. Itu bukan saja tentang bakat, tetapi kita juga bisa melatihnya ya dengan kebiasaan. Jadi kita biasakan agar terbiasa. Terbiasa kreatif, kemudian kalau sudah kreatifnya berkembang, maka akan menghasilkan suatu inovasi. Jadi kita harus membiasakan dulu untuk bersifat kreatif, baru akan tercipta hal-hal yang inovatif. Nah, ada 6 cara yang bisa kita lakukan agar terbiasa dengan kreativitas sehingga akan melahirkan suatu inovasi. Yang pertama adalah membiasakan otak dan tindakan kita. Jadi masalah utama mengapa kita itu sulit untuk kreatif adalah karena kebiasaan kita berpikir dan juga bertindak. Jadi kreatif kan hasil dari pola pikir yang berbeda dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi perbedaan mendasar antara orang yang tidak kreatif dengan orang yang kreatif hanya satu. Jadi orang yang kreatif itu sangat sering untuk melatih otaknya untuk berpikir secara kreatif supaya mendapatkan jawaban yang berbeda dengan jawaban yang sudah ada. Yang kedua adalah melawan kultur. Misalnya kalau kita bekerja di perusahaan yang sudah besar, seringkali kreativitas ini tidak bekerja dengan baik karena adanya sistem atau culture yang telah ada. Jadi kultur yang bersifat sistematis itu menghambat kreativitas. Oleh karena itu, mengapa banyak petinggi perusahaan itu seringkali mengadakan acara outbound atau mungkin hal-hal lain yang bisa menghadirkan kreativitas bagi karyawannya. Tapi setelah acaranya selesai nih, nyatanya keadaannya itu juga tidak berubah. Mengapa? Karena kulturnya sistematis. Jadi mulai dari cara kerja, alur kerja, suasananya, dan segala hal yang ada itu memang di perusahaan itu tidak ramah dengan pembentukan suatu kreativitas. Jadi kalau misalnya nanti kita punya suatu perusahaan atau perusahaan yang startup yang mulai, gitu, apalagi kalau perusahaannya ini dia bergerak di bidang
jasa atau produk, kemudian menawarkan suatu daya kreativitas yang tinggi lah, maka ya kita harus ganti kultur perusahaannya itu diubah sehingga ramah dengan kreativitas. Yang ketiga adalah sering mencatat hal-hal yang kecil. Jadi pikiran kita itu akan sesak bila kita tidak menuangkan apa yang ada di dalam otak kita. Jadi cobalah sesekali itu menulis di blog, kemudian menulis di Facebook atau mungkin Instagram, atau mungkin hanya sekedar menulis di notebook kita. Untuk apa? Supaya pikiran akan terasa lebih segar dan juga timbul suatu kreativitas. Jadi kita kalau bisa itu menulis hal-hal itu di blog pribadi atau mungkin di buku harian gitu ya, supaya tidak sesak otak kita. Yang keempat adalah melakukan hal-hal yang baru. Jadi cobalah sesekali untuk mencoba hal-hal yang baru, kemudian pergi ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan, membeli buku-buku yang tak pernah kita pikirkan untuk beli, membaca majalah yang mungkin sama sekali tidak menarik minat kita. Jadi mungkin awalnya tuh kita akan bereaksi misalnya, ini apaan sih gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu akan berbunyi, ternyata bagus, ternyata lucu nih gitu ya. Jadi menjemput hal-hal baru, aneh, asing, dan sama sekali bertentangan dengan diri akan menghadirkan antusiasme yang aneh. Dan juga sensasi-sensasi yang sesekali ini perlu kita hadirkan. Yang kelima adalah taruh mainan atau benda favorit di tempat kerja. Bisa bentuknya apa? Live action, boleh boneka, boleh action figure ya, boleh Gundam misalnya, atau benda-benda favorit lain di atas meja kerja Anda. Efeknya apa? Benda-benda itu akan menghindarkan kita dari rasa bosan dan stres. Yang kelima adalah bangun lebih pagi. Kenapa? Jadi saat udara terasa sangat segar, maka otomatis pikiran masih jernih, jadi kita bisa berpikir dengan tenang dan bening. Bahkan menurut Benjamin Franklin itu berkata bahwa saat kita tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, kita akan lebih sehat, makmur, dan bijaksana. Bahkan CEO dari Disney, Walt Disney, Robert Iger ini bahkan selalu bangun pagi pada jam 4:30 sehingga bisa menikmati masa sunyi dan lenggangnya untuk apa? Untuk men-charge baterai kreativitasnya.